Halo guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini kita mau ngelanjutin nih pertarungan Xiaomi 12T melawan apa? Samsung S20 Plus. Jadi kita ini masih dalam rangkaian mendang-mending. Mending mana? Beli flagship killer range harga menengah baru atau flagship jadul Iya. yang harganya mirip-mirip sama flagship killer. Iya. By the way, di sini kita akan fokus blind test ya. Jadi kamu nggak akan tahu kan A atau B ini siapa. Iya. Nanti kita akan tebak ya. Tahu nggak yang A atau B siapa? Kita mulai dari video selfie ya. Yang satu 4K, yang satu 1080p. Kelihatan nggak bedanya? Ini sih kalau pas HDR gini kelihatan banget warnanya berubah ya. Si A tadi ini kan pas lagi awal dia putih gitu kan. Pas melawan matahari dia jadi yellowish gitu. Kalau lagi begini? Kalau lagi begini aku prefer si B sih. Untuk detail warna? Detail warna juga aku prefer B. Nah lanjut nih, kita mau coba bandingin suara mikrofonnya ya. Jadi kalian bisa menilai suara mikrofon dari si A dan si B ya. Oke, sekarang gue di luar ya. Gue pengen tahu kualitas HDR-nya. Kalian lihat nggak sih ada perbedaannya ya? Gue berusaha melambangkan matahari. Ini anginnya kenceng banget. Menurut kalian HDR yang mana yang lebih bagus antara satu dengan yang lain? Oke. Nah, kalau ini low light situation, kelihatan banget bedanya. Iya, di sini juga sama sih, masih ada ini nih kecenderungan si A itu lebih bikin softening ya daripada si B. Ya, jadi muka lebih detail itu kelihatan banget yang si B. Di B. Nah, si A ini kayak lebih bikin muka tampak halus. Meskipun ya noise-nya kamu lihat awannya ya pada malam hari ini kelihatan berbeda kan. Kalau di sini aku A sih. Di sini emang detail kalau kita ngomongin detail Fokus ya, wajah. fokus yang ke matanya jelas. Iya, lebih Ya kan? fokus mata yang B gitu. Tapi kalau misalnya overall warna, aku lebih suka si A sih. Nah lagi nih aku mau ngebandingin keduanya dengan resolusi yang sama kali ini ya 1080p, dan kita pengen tahu juga mikrofonnya ketika di dalam ruangan itu seperti apa. Oke, salah satu yang bikin paling lemah saat spesifikasi di handphone Xiaomi 12T adalah kamera selfie cuma 1080p maksimum. Dan kebanyakan flagship itu minimal 4K. Nah, sedangkan yang si S20 Plus ini malah bisa sampai 4K 60fps. Nah, kita sedang bandingin nih, yang satu 4K 30fps, yang satu lagi maksimum 1080p fps. Nah, sekarang gue juga mau ngebandingin gimana sih suaranya antara handphone yang satu lagi dengan yang lain. Menurut kalian mana yang suaranya lebih bagus ya? Nanti kita akan matikan satu dan hidupkan yang lain ya, untuk mengetahui kualitas mikrofonnya dari si handphone, kedua handphone ini. Nah, by the way kita akan cobakan gedein sedikit musik ya, biar pengen tahu nih mana yang noise cancellation-nya bagus gitu. Nah, antara yang satu dengan yang lain, menurut kalian mana yang lebih bagus? Saat ini gue nggak tahu ya mana yang bagus ya, kita nggak kedengeran hasilnya seperti apa. Nanti mungkin akan bisa gue lihat di komputer. So, pilih mana yang menurut kalian bagus. Oke, komen ya. Untuk suara kalian sendiri yang menentukan yang mana yang bagus antara si A dan si B ya. Nah, kita mau balik ke kamera belakang. Karena salah satu dari keduanya ini bisa rekam video hingga 8K. Jadi memang secara spesifikasi sebenarnya jauh lebih unggul ya salah satunya ya. Tapi kita mau compare nih, sama-sama 4K 30fps. Kamu kelihatan perbedaannya nggak? Kalau dari sini sih si A kelihatan lebih cerah ya warnanya. Lebih saturated. Betul. Dan si B kelihatan sedikit lebih underexposed gitu. Kelihatan lebih gelap ya. Jadi ya emang tampak berbeda, tapi sebenarnya kayak bentuk-bentuk awannya tuh mirip gitu. Itu pakai sepeda listrik. Jadi kelihatannya kalau di mata aku B itu kelihatannya lebih mendung. Yang lebih detail pasti B. Lagi-lagi B. Lagi-lagi B. Siapa B ini ya? Aku kayaknya udah bisa menebak nih Wow. kecenderungannya. Kalau color nih lagi-lagi nih di bagian apa? Lebih detail ya? Melawan matahari itu si B itu bikin warna lebih dark gitu kan. Untuk fokus nih, kamu lihat yang mana nih? Ini kan B dulu nih, lihat. Oke, terus A. Tuh. Apa? Untuk fokus mana yang lebih cepat? Kayaknya A deh. Yes, iya. Sampai kalau untuk fokus ya A ini lebih cepat. Dan di sini aku sedang mencobain stabilizer ya. Jadi aku miring-miringin ya dengan handheld yang sama ya. Kamu nggak tahu perbedaannya kan? Dari kita pause sebentar aja kelihatan kan ada yang jittery banget. Lebih blur. Ya A ini kelihatan lebih blur ya. Nah tapi kondisi yang sangat ekstrim begini si A ini lebih stabil. Tapi jittery banget gitu.
Apa yang kamu lihat? Malam di sini Kulitnya yang B itu memilih putih. Jadi dia kehilangan detailnya gitu. How detail is A. Jadi kemampuan si A ini ketika low light sangat baik. Oke, kamu lebih prefer brightener dibandingkan dengan detail ya? Iya, karena toh keduanya juga nggak bagus gitu. Aku lebih milih yang ini, lebih milih yang bright aja kalau dua-duanya sama-sama nggak bagus. Seperti aku bilang ya, salah satu kameranya tuh ada yang support 8K. Aku pengen lihat, menurut kamu kelihatan nggak sih perbedaannya? Kalau dari sini sih si B yang sebelah kiri Iya, B. yang kanan dong. Yang kanan B. Yang B ini lebih struggling sih. Shaky. Iya. Tapi untuk detail dan warna Kalau di sini ya B, ya A. tetap A ya? Tetap A. Untuk ultrawide ya, si Xiaomi ini tidak bisa 4K kalau ada HDR-nya aktif ya. Ini yang satu 4K, yang satu 1080p. Kelihatan nggak perbedaannya? Somehow si A ini tetap lebih baik. Dalam segi apa definisi baik menurut kamu? Yang tadi kalau di B itu jittery tetap. Oke, pertama dari segi stabilitas. Stabilitas dan segi warna juga si A ini cenderung lebih bright. Dari field of view mana yang lebih wide? Field of view lebih wide si B, Tapi kamu tetap prefer A. tapi tetap prefer A. Nah, ketika pemandangan tuh, A ini di mata aku terlihat lebih saturated ya. B di Iya. mata aku terlihat lebih natural atau netral. Kamu tetap pilih A di sini. Tetap pilih A. Untuk detail dan color kamu lebih prefer A atau B di mode malam hari? Mode white di malam hari. Iya, ultra wide. Di malam hari aku prefer A sih. Ini ultra wide ya. Kan kita kan kemarin ultra wide iPhone tuh kepala kamu lonjong kan. Kalau ini tuh B-nya nggak bikin lonjong. Full resolusi. Salah satu keduanya ada yang 108 megapiksel dan 64 megapiksel ya. Sekarang kita mau lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Ya, ini lebih balance. Ya. Warna greennya sedikit lebih natural. Itu pohonnya juga apa dan gunungnya juga terlihat juga cukup detail. Overall di sini bagus. Dan ketika kita compare di sini salah satunya ada yang lebih detail dibandingkan dengan yang salah satunya. Lihat yang kanan lebih detail kan? Iya, masuk akal lah. Soalnya kan Dibandingkan yang megapikselnya berbeda nih. Pasti ada yang lebih detail dong harusnya kan, gitu kan. Ketika kita crop tadi, ya bagian kanan konsisten tetap lebih detail ya. Dibanding dengan yang kiri. Kalau A, di B. sini aku notice di area lantai ya. Di sini aku prefer B. Ngelihat warna lantainya yang as it is gitu, karena emang ada bercak kan di lantainya. Lalu kita zoom bagian baju ya. Kita mundur sebuah ini baju ini kita Baju. kita zoom. Ini lebih detail B, dilihat dari kata together. Betul. Ini jadi kebaca nih tulisannya ya. A dan B. A itu kenapa warna awan menjadi ungu? Blown out karena kita melawan matahari. Ini langsung langsung HDR-nya ketika kita mode selfie. Nah, Untuk wajah sebenarnya dua-duanya ini kalau di bagian awan itu nggak ada yang benar ya. Yang satu itu bikin mendung, sedangkan yang satunya lagi malah bikin warnanya jadi ungu gitu kan. Nah, di sini di A itu warna rambut kamu jadi blown. ya kan, karena aku bilang ini bukti bahwa wajah tuh nge-yellowish kan, Iya. ngeblondein. Tapi sampai ke rambut-rambut. Iya, sampai rambut. Beda sama video. Tapi Kalau A ini lebih bright gitu. Mungkin ada orang yang seneng EAS di sini. Nah, di sini sebenarnya aku suka field of view-nya si A, tapi aku White lebih ya? suka skin tone-nya si B. Si A lebih white tapi si B lebih detail. Dan lagi nih, ini sama. detail ya. Detail dan skin tone lebih detail di B dan color sedikit lebih natural di B. Dengan yang satu lamping, yang satu detail, kamu lebih pilih mana? Kamu akan mengkompensate detailnya nggak ya? Kalau pada aja, karena aku lebih kurus. Iya. Tapi ya kalau kita mau judging objectively ya B. Nah, untuk malam-malam, Field of view-nya lebih bagus di B. Warnanya juga lebih bright. zoom, apakah benar lebih detail? Yes, it is. 1, 2, 3, boom. Ya kan? Aku udah tahu kok. Aku udah nonton. Cuma aku belum tahu si A siapa, si B siapa. Tapi aku sudah bisa mengira. Nah, untuk pemandangan, Ya ini si A nggak bisa ditolong sih. B terang ya. Iya, B bagus banget. Karena dia dapat detail sawahnya, dapat tuh detail sawahnya dan terang. Lala. Lagi. Sama. Karena ini McD kan. Bagus banget B ya. Siapa sih B ini? Malam. Yang B jago lagi ya. ultra wide ya kan kamu udah sering ngomong siapa. Tuh. Harusnya kalau yang Sedikit udah ya. sering nonton compare video kita tahu sih. Nah, yang satu seperti aku bilang, dia ini X flagship ya. Ada zoom lensnya. Which is sebenarnya kalau in real life kayaknya nggak banyak sih Boom. yang pakai zoom lens itu. Mungkin cocok buat kalian yang sedang candid, buat kalian yang sedang portrait ya. Futuristic. Misalnya kalian yang sedang nonton konser. Nah itu bisa mungkin.
lihat perbedaannya. Ya, warnanya masih tetap lebih bagus gitu. Jadi ketahuan dong siapa B? Tahu lah, orang hintnya udah jelas banget. Ultrawide-nya Oke, selalu coba lebih bagus. siapa B? Iya, Samsung lah pasti. Oke guys, jadi benar ya. Jadi untuk kamera dan videonya A dan B. A itu Xiaomi 12T, sedangkan B Samsung S20 Plus. Lagi-lagi ya, kita bicara konteksnya mid-range phone harga 6,5 juta barunya ya. Kadang masih struggling untuk melawan X flagship yang Iya. sama-sama bisa dapat range harga segitu di tahun ini gitu. Memang jadi mau sebagus apapun mid-range phone ya, kita udah buktikan 2 kali ya. Kemarin kita di iPhone 11 ya. Melawan 12T Yes. juga. Untuk video jauh banget ya. Jauh banget. Dan ini pun sama di Samsung S20 Plus yang mana handphone ini hampir seumuran sama 11 iPhone 11 ya. Dia masih nggak bisa ngalahin gitu ya. Nah, iya. Mungkin dari segi-segi yang lain ya mid-range phone masih unggul, misalnya kayak Ya, kalau misalnya kita baterai segala macem. kita ngomongin overall ya Itu hal yang berbeda. Ya pasti mungkin ada yang lebih prefer pakai yang terbaru karena bisa jadi refresh rate-nya lebih bagus, baterainya lebih bagus, OS-nya lebih maju ke depannya gitu. Tapi kalau kita solely bicara tentang foto dan video, kamera, kita bisa bilang bahwa si X flagship itu kecenderungannya bisa mendapatkan hasil foto dan video yang lebih bagus daripada mid-range phone. Yes. Dan sekali lagi jangan tertipu dengan megapiksel. Kita mau lihat sini ya. Yang A. Ini pertama 108 megapiksel. Ya. Lalu ini 64 megapiksel. Lalu ini ketika kita bandingkan, 64 megapiksel terlihat lebih detail dibandingkan 108 megapiksel. Nah, jadi kembali lagi bahwa kamera itu bukan soal megapiksel, tapi sensor yang digunakannya apa. Terus ya, handphone S20 Plus ini punya zoom lens, yang mana yang bisa nambah perspektif lagi. Sedangkan kalau yang si Xiaomi itu punyanya makro, yang mana kita nggak tes karena udah nggak bisa kita compare gitu ya. Coba ditanya ke diri kalian masing-masing, lebih senang macro lens atau zoom lens? Aku sih lebih senang zoom lens, usable, bisa dipakai, bisa nambah perspektif baru. Kalian yang senang nonton konser, wah ini keren banget gitu. Aku mau tanya nih, kamu punya uang 6 jutaan, antara dua handphone ini kamu pilih yang mana? Kamera ya, kalau kamera ya Jelas. aku nggak usah berpikir banyak, aku bakal pilih Samsung. Tapi beda lagi kalau overall, mungkin aku akan banyak pertimbangan sih. Nah, kalau kalian lebih milih yang mana ya guys? Kalian punya budget yang sama nih, kalian lebih pilih S20 Plus atau Xiaomi 12T? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye. Bye. Boom.